Bismillahirrahmanirrahim. Orang Syiah mengatakan bahwasanya Imam Ali adalah pemimpin setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ahli sunnah mengatakan Imam Ali adalah imam kita. Masalah urutan ini hanya waktu saja yang berbeda. Imam Ali adalah imam kita ahli sunnah wal jamaah, dan kelihatannya Imam Ali ahli sunnah dengan Imam Alinya orang Syiah berbeda. Kalau Imam Alinya ahli sunnah wal jamaah, orang pemberani, tidak pernah takut. Imam Ali tidak pernah takut. Jangankan satu dua orang, berapapun jika untuk membela Rasulullah tidak akan takut. Jika benar kepemimpinan setelah Rasulullah adalah haknya Sayyidina Ali, tugas beliau adalah menegakkan kebenaran, angkat pedang, seperti yang pernah dilakukan oleh putra beliau Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Akan tetapi berjalan setelah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, lihat Sayyidina Ali adalah orang yang sangat membantu. Disuruh Sayyidina Utsman pergi ke sana, patuh karena pemimpinnya adalah Sayyidina Utsman. Di saat Sayyidina Utsman terancam fitnah, lihat wahai Hasan dan Husain, jaga di tempatnya Utsman ini. Lihat hubungan baik. Berangkat dari masalah imamah, kepemimpinan, inilah problem. Ahli sunnah wal jamaah menganjurkan, mewajibkan mencintai ahli bait dan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syiah menganjurkan mencintai ahli bait, membenci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya pemikiran tentang imam inilah yang menjadikan banyak hal, diantaranya harus mereka meyakini adanya perubahan di dalam Al-Quran, tahrif. Yang kedua adalah harus menyatakan imam yang maksum. Lihat, ini rentetannya. Karena di dalam adillah atau dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada dalil yang nyata-nyata yakin, qat'i, pasti, tidak boleh ditawar. Tidak ada dalil yang pasti menunjukkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah atau Sayyidina Ali sebagai khalifah. Itu tidak ada. Semuanya hanya isyarat. Isyarat Sayyidina Ali dibesarkan oleh Rasulullah, isyarat Sayyidina Abu Bakar suruh jadi imam di dalam sholat, isyarat. Ini adalah isyarat-isyarat yang menjadikan dasar, yang dijadikan dasar oleh para sahabat Nabi untuk syura, bermusyawarah di antara mereka. Karena dalilnya adalah dalil yang bisa berbeda pendapat, bukan qat'iyud dalalati dan qat'iyul wuruti. Qat'iyul wurud di dalam Al-Quran, tapi tidak pasti bahwasanya itu adalah Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, maka diadakan syuro. Kalau memang dituliskan di dalam Al-Quran pemimpinnya itu adalah harus Sayyidina Abu Bakar, nggak perlu syuro nanti, atau harus Sayyidina Ali, nggak perlu syuro. Karena tidak ada dalil yang qat'i, yang pasti, maka ini medannya syuro fima bainahum, musyawarah di antara mereka. Kelompok Syiah saat itu muncul fitnah. Di antaranya, biarpun fitnah saat itu banyak, di antaranya muncul fitnah adanya satu tokoh Abdullah bin Saba. Sebagian orang Syiah mengatakan Abdullah bin Saba itu tokoh fiksi, tokoh hayalannya ahli sunnah wal jamaah. Dan di dalam ahli sunnah wal jamaah pun perawinya adalah orang namanya Amr bin Sa'ib, itu lemah, tidak dianggap. Tidak, para jamaah barangkali ada sahabat atau saudara Syiah yang hadir di tempat ini, akan kami tunjukkan bahwasanya yang namanya Abdullah bin Saba itu disebutkan di dalam buku-bukunya orang Syiah, bukan buku ahli sunnah wal jamaah. Akan kita baca nanti, tidak kita bawa kitabnya, tapi fotokopinya nanti dan halamannya, bahwasanya tokoh Abdullah bin Saba itu bukan tokoh hayalannya ahli sunnah wal jamaah. Memang ahli sunnah wal jamaah menyebut yang namanya Abdullah bin Saba, tetapi di dalam buku-buku Syiah sendiri Abdullah bin Saba juga disebut, sehingga di dalam buku Syiah disebutkan sehingga Sayyidina Ali menyuruh membakar Abdullah bin Saba. Ceritanya datang kepada Sayyidina Ali dan mengatakan bahwasanya aku adalah Nabi dan engkau Tuhan, dalam riwayat. Sayyidina Ali marah, turun panggil, ditanya
kita bacakan nanti. Sekarang bukan waktu yang baca, nanti baca saja. Ini secara umum, nanti data-datanya akan kita hadirkan. Didatangkan, ditanya benar, ngaku dia. Disuruh tobat selama 3 hari gak mau, akhirnya dibakarlah oleh Sayyidina Ali. Itu pun masih ngomong. Mau ngomong apa? La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang bisa menyiksa dengan api kecuali Tuhan. Nah, inilah bukti kalau saya dibakar berarti Ali adalah Tuhan beneran. Di antaranya itu. Jadi masih banyak tentang cerita Abdullah bin Sabah. Mohon maaf, bukan cerita dari buku Ahli Sunnah wal Jamaah. Akan kita hadirkan kalau ada yang pengen tahu. Itu adalah disebutkan di dalam buku-bukunya orang Syiah. Ia mengajarkan orang agar memisah daripada kelompok kebanyakan. Yang diinginkan adalah membeat, membesarkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sudah besar, tidak perlu dibesarkan oleh pendusta. Dan Abdullah bin Sabah itu asal Yahudi, pura-pura masuk Islam, tujuannya adalah untuk merusak kaum muslimin. Akhirnya di situ mulai ada sekelompok orang yang membesarkan Sayyidina Ali, sehingga sampai derajat yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Mereka mencari dalil, tidak ketemu. Di dalam dalil-dalil yang sudah ada di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah adalah mengagungkan semua itu, mengagungkan Sayyidina Ali, mengagungkan Sayyidina Abu Bakar, tapi kok tidak ada yang menentukan Sayyidina Ali sebagai pemimpin. Maka di saat itu perlu untuk membuat fitnah, mengatakan bahasanya Al-Quran kurang. Kita tunjukkan nanti Al-Quran ada perubahan, dan perubahannya itu pun sebetulnya ada yang dituju. Mereka mengatakan Al-Quran yang ada pada kita saat ini adalah kurang. Tidak semuanya. Tujuannya ada yang dituju. Tujuannya adalah untuk menghantam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Mengatakan mereka itu yang menjatuhkan dan yang membuang. Setiap ada ayat yang menyebut Sayyidina Ali, dijatuhkan, dikurangi. Sehingga mereka membuat ayat palsu dan juga hadis palsu yang menyebutkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai wasi yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah. Jadi antara merubah Al-Quran dengan benci kepada sahabat Nabi dan merubah Al-Quran membenci sahabat Nabi, ini ada sangkut pautnya. Sekaligus imamah. Mereka tidak menemukan dalil yang kuat, yang dalil sifatnya qat'i, yang pasti menyebut Sayyidina Ali sebagai pemimpin setelah Rasulullah. Mereka harus membuatnya disisipkan di dalam Al-Quran. Nanti kita sebutkan contohnya, dimasukkan di dalam Al-Quran, lalu mengatakan bahasanya Al-Quran ini dikurangi, yang benar adalah ini. Al-Kulaini, termasuk kitab Al-Kulaini, Al-Kafi kitabnya Al-Kulaini, mereka menyebut Imam Kulaini. Di sini disebutkan bahwasanya Al-Quran yang turun sebetulnya adalah 16 ayat, 16.000 ayat, tetapi yang ada saat ini kan cuma 6.000 saja. Jadi hanya sepertiga. Yang 2/3 di mana? Dibuang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Sayyidina Umar dan rombongannya, lalu dibuang, dan yang ada ini adalah tidak lengkap. Mereka mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Masya Allah. Dan ini makanya yang dalam kesempatan ini kami tidak akan menyebut kitabnya orang mutaakhirin, orang-orang akhir zaman dari orang Syiah. Kita akan sebut dari Kutubul Arba'ah. Mereka mempunyai kitab hadis namanya Kutubul Arba'ah. Kalau kita mempunyai kitab namanya Kutubus Sittah. Ada di antaranya Usulul Kafi, Al-Kafi. Ya, ini ada Usulul Kafi, ini karangnya Al-Kulaini. Al-Kulaini ini yang pertama. Kemudian nanti ada yang namanya Faqih, Man la yadurul Faqih. Ini ada lagi. Yang pertama dikumpulkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Dia lahir di Kulain, di Persia sana. Kemudian ada lagi kitab yang kedua tadi ditulis oleh Muhammad bin Babawih Al-Qummi. Kalau yang pertama tadi Al-Kulaini gelarnya apa? Thiqatul Islam wa Hujjatuhu. Kalau yang kedua itu gelarnya adalah As-Saduq. Kemudian kitab yang ketiga dan keempat namanya At-Tahdhib dan Al-Istibsar, itu dikumpulkan oleh Muhammad ibn Hasan At-Tusi, dan ini agak akhir, meninggal tahun 460 Hijriah. 4 kita ambil dari kitabnya orang terdahulu. Adapun syarah-syarah para orang akhir zaman kita tidak. Adapun dari tafsir, kita akan mengambil 3 tafsir
Yang pertama adalah tafsirnya Al-Hasan Al-Askari, imam yang ke-11. Sebetulnya tidak tega menyebut itu tafsirnya Al-Hasan Al-Askari. Beliau adalah imam yang sesungguhnya. Maka kami yakinkan bahwasanya semua yang ada di buku itu dusta dinisbatkan kepada Al-Hasan Al-Askari, karena omongannya tidak cocok. Al-Hasan Al-Askari adalah keturunan dari Rasulullah SAW, akhlak, lidah, tingkah lakunya mulia. Makanya menyebut bahwasanya tafsir Al-Askari ini adalah tafsirnya Al-Hasan Al-Askari, kami tidak tega, tetapi kita ngikuti saja apa yang ada di dalam Syiah. Ini adalah tafsir yang paling digedekan, paling pertama. Karena apa? Setelah imam yang ke-12 ini ghaib, disinilah munculnya tafsir ini. Dan tafsir ini tidak banyak, sebab hanya surat Al-Fatihah sama beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu apa? Tafsir Al-Qummi, ini tafsir yang paling berat di kalangan mereka. Al-Qummi ini gurunya Al-Kulaini tadi. Al-Qummi namanya Abil Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qummi bin Hashim Al-Qummi, meninggal tahun 172. Kemudian yang terakhir ada tafsir Al-Kulaini, dan di juz yang 8 namanya Rawdatul Kafi. Itu adalah tentang kurangnya Al-Quran dan sebagainya, ada di situ. Dan barangkali kita akan membaca saja untuk sementara karena waktu nanti. Yang jelas beginilah proses bagaimana Syiah itu menjadi seperti itu, yaitu pertama apa? Karena tidak menemukan dalil yang dhaif, bahkan ada juga hadis palsu di situ. Begitu juga apa yang dibawa oleh Al-Qummi dalam tafsirnya, itu juga tidak semuanya sahih. Maka dengan yakin ala syayikhi, melalui guru-guru masyayikhi wa thiqati, dari dan orang-orang yang dipercaya, minasyiati, dari orang Syiah. Saya harus percaya dengan mana wahai Al-Khu'i? Mohon maaf, percaya omonganmu yang akhir atau yang dulu? Masya Allah. Dan Mu'jamu Rijalil Hadis ini buku yang dipegangi untuk mencari siapa perawi hadis. Mengatakan bahasanya riwayat yang mengatakan seperti itu adalah dusta, sebetulnya tidak disadari Al-Khu'i mengatakan Al-Qummi, orang dahulunya itu adalah pendusta. Subhanallah, bukan kami yang mengatakan, mohon maaf. Karena di saat mengatakan Quran berubah ini tidak tulus, karena ternyata dia terpleset juga. Terakhir adalah sebetulnya perubahan yang kami maksud ini ya tidak beda dengan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan adanya nasikh mansuh. Lihat, tidak, nasikh mansuh itu terjadi zaman Rasul saja, setelah zaman Rasul tidak ada. Maka di sini banyak kejanggalan, termasuk jadi ini tulisan semacam tulisannya Al-Khu'i yang mengatakan Quran tidak berubah ini, yang sampai kami harap pemikir, penulis, pembaca ini membaca, jangan hanya membaca satu buku yang dihadiahkan oleh saudara apakah dari kaum Syiah lalu dibaca dan diyakini. Tidak, Anda bisa membaca Al-Qummi, Anda bisa membaca Al-Ayyasi, Anda bisa membaca Al-Tusi, masih banyak, termasuk Al-Kulaini, Usulul Kafi, kitabnya bisa didapat, kita bisa membaca kitab itu. Maka jangan hanya membaca buku kecil, termasuk ada lagi buku yang menjadikan banyak ahli sunnah ini terbawa, adalah buku yang ditulis oleh Abdul Husain Sharafuddin Al-Mausawi, kalau tidak salah ini orang Lebanon, dalam bukunya Al-Muraja'ah. Saya kira jika ada akademi yang datang di tempat ini, ada tahu atau ada profesor doktor yang pernah belajar akidah, seperti mendapatkan kitab ini, karena kitab ini dicetak ratusan ribu dan dibagi-bagi. Yang isinya adalah dialog antara Syekhul Azhar yang bernama Salim Al-Bashari dengan Abdul Husain Sharafuddin Al-Mausawi. Sehingga di dalam dialognya itu antara sin, maksudnya Salim, sesuaikan kebetulan namanya adalah Sunni, Sharafuddin shin besar jadi Syiah. Jadi ada murajaat, jadi terdapat 120 bahas murajaat, artinya murasalah, surat nyurat yang isinya adalah dialog obrolan antara Salim
Syekh Salim Syekhul Azhar yang sunni, faqih, muhaddis, alim madhab maliki. Bahkan beliau yang pernah mengatakan kalau madhab malik ini hilang aku bisa mendatangkan lagi, saking alimnya orang ini. Kalau ada buku madhab malik itu hilang, runtuh, hancur, maka saya akan mendatangkan. Itu yang bernama Syekh Salim, itu Syekh Salim Al-Bashari. Kemudian Abdul Muhsin Syarafuddin Al-Mausawi dalam bukunya yang lumayan tebal 580 halaman, ini cetak besar-besaran. Di situ ada dialog, tapi dialog itu selalu dialog bahwasanya Syekh Salim adalah orang yang pasrah, selalu kagum dengan hujah yang didatangkan oleh Syarafuddin Al-Mausawi ini. Ternyata buku ini memang terbit setelah meninggalnya Syekh Salim, dan ternyata kaget keluarga Syekh Salim dan murid-murid beliau adanya dialog ini. Kapan ada dialog? Lihat, rupanya ini semua adalah dusta. Tidak pernah terjadi obrolan, tidak pernah terjadi murasalah, surat menyurat antara Syekh Salim dengan Syarafuddin Al-Mausawi. Dan ini adalah dusta yang dibuat, dan orang ahli sunnah harus paham. Dan begitulah pekerjaan mereka. Rasulullah saja didustakan, apalagi Syekh Salim Al-Mausawi. Dan ini kitab yang sangat dipercaya oleh orang-orang yang berada di luar negeri, yang pernah belajar di luar negeri, khususnya mengenal Syiah. Jadi kitab Murojaah ini hampir kitab wajib nyampe ke tangannya kaum muslimin. Yang belum punya datang ke tempat, lihat kitab Murojaah. Kita kasih nanti, kita murah motokopi sendiri, tapi ya. Ada kitab Al-Murajaah. Di situ adalah dialog. Seorang syekh alim kalau suratnya itu seolah-olah seperti orang bodoh yang bertanya, bagaimana tentang imamah? Tolong berikan dalilnya. Setelah dijawab, luar biasa dalilmu, aku menerima. Dan tolong tambah zidni, tambah lagi ilmunya. Oh, hebat sekali Syarafuddin ini depan Syekh Salim Al-Mausawi. Kalau membaca ini gelitik, lucu. Dan termasuk diantaranya semacam Syekh Salim sampai tidak ngerti hadis. Di situ disebutkan salah satu hadis, diantaranya adalah Murajaah yang ke 10 kalau tidak 11. Di dalam Murojaah yang 10, untuk mengagungkan Imam Ali, kita cukup dengan buku-buku ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah buku, satu buku tebal setebal ini adalah buku dari ahli sunnah wal jamaah yang isinya memuji ahli bait, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidat Fatimah. Kalau tentang ahli sunnah wal jamaah, jangan tanya bagaimana hubungannya dengan ahli bait. Jangan dihubungkan dengan Bani Umayyah yang membantai atau yang mencaci Sayyidina Ali. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah, pemerintah. Tolong dibedakan, barangkali yang belum bisa menyimak, ada CD tentang Imam Husain rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Itu kita berbicara tentang sejarah perjalanan Imam Husain dan siapa pembunuhnya, akan terlihat di situ insyaallah. Kemudian di situ sampai ada satu hadis, man ahabba ayyahya hayati wa yamuta mamati wa yadkhul jannata adnin falyuwalli wa aliyan. Barang siapa yang ingin hidup seperti kehidupanku, Rasulullah hadis, dan ingin mati seperti matiku, ingin masuk surga Aden, maka hendaknya mengangkat Ali sebagai pemimpinnya. Kepemimpinan Sayyidina Ali menurut ahli sunnah tidak dikhilafkan, beliau adalah pemimpin kita. Tetapi hadis ini yang dipermasalahkan. Syekh Salim Al-Bashari nyerah dengan hadis ini, dan dikatakan dia seolah-olah seorang muhaddis, ngerti hadis dalam ahli sunnah wal jamaah. Syarafuddin Al-Mausawi mengatakan bahwasanya hadis ini padahal hadis benar. Saya heran dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan hadis ini dhaif, lemah, karena di situ ada yang namanya Yahya bin Ya'la Al-Muharibi. Padahal yang saya tahu Yahya bin Ya'ya Al-Muharibi adalah orang thiqah. Berarti hadis ini adalah benar. Lihat, dia dusta. Padahal perawinya hadis itu bukan Yahya bin Ya'la Al-Muharibi. Ibnu Hajar mengatakan bahasanya di situ adalah Yahya bin Ya'la Al-Aslami, dan dia adalah Syiah yang lemah dan pendusta. Dirubah dari Aslami menjadi Al-Akhrabi. Kalau memang hanya sekedar baca, tidak tahqiq, tidak mencoba mencari, melacak, tidak akan tahu itu. Oh iya. Semacam ini Syekh Salim Al-Bashari tidak tahu nih. Aneh. Dan memang betul yang namanya dusta. Mustahil semacam Syekh Salim Al-Bashari tidak tahu urusan hadis. Paling gampang bagi beliau, kalau beliau adalah juga muhaddits. Maka disinilah diantara dusta yang mereka hadirkan. Maka jangan terkaget dengan kitab, wahai saudara kami yang kami cintai dari ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai anda kaget dengan kitab namanya Murajaat, atau dengan tahqiq
At-Tahqiq fi Adami Tahrif fil Qur'an Syarif, ada lagi kitab itu. At-Tahqiq fi Adami Tahrif fil Qur'an Syarif, itu ada kitab namanya. Kitab itu juga banyak tersebar, dan ini di mana-mana, tersebar di mana-mana di kalangan mereka, kalangan Syiah dan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi orang harus cermat membaca kitab ini, harus dihubungkan. Kalau memang meyakini dengan apa yang ada di buku itu, secara otomatis orang ini harus membuang yang ada di dalam Al-Kafi, yang ada di dalam Al-Qummi, yang ada di dalam Al-Ayyashi. Selagi dia mengatakan ini adalah kitab yang terpercaya tapi masih memegang kitab terdahulu, ini omong kosong. Maka lihatlah, mungkinkah bertemu antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah? Kalau ahli sunnah mengatakan kami bisa bertemu dengan Syiah karena apa? Kami mengatakan cinta kepada ahli bait. Tapi Syiah nanti yang tidak bisa ketemu dengan kita karena apa? Mereka mengatakan yang mengangkat Abu Bakar dan yang mencintai Abu Bakar masuk neraka, seperti yang akan kita sebutkan. Lihat, kita sudah cocok. Ahli bait wajib kita cintai, tidak ada masalah. Tapi permasalahannya mereka dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar tidak mau, mereka bencinya luar biasa. Dan orang yang harus masuk neraka, bahkan sampai disebutkan nanti Imam Mahdi keluar dengan pasukan-pasukannya mengatakan bongkar itu kuburan, dan disalib Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Wah, saking marahnya. Oh, luar biasa. Datanya sudah waktunya kita harus membuka buku-buku itu. Jadi intinya seperti ini. Mereka mengatakan mereka harus mengatakan ayat yang jatuh. Dan yang menjatuhkan siapa yang membuang ayat itu? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan yang lain-lainnya. Maka sahabat Nabi semuanya murtad setelah Rasulullah meninggal kecuali 3 orang. Sahabat Nabi semuanya murtad kecuali 3 orang. Ini di Kulaini, Al-Kulaini yang menyebutkannya. Yang Islam hanya ahli bait Rasulullah dan pengikut-pengikutnya yang 3 orang dan sedikit. Masya Allah, subhanallah. Gagal Rasulullah berdakwah. Kita saja beberapa hari sudah banyak yang ikut, ya ibaratnya Anda mengajian bisa mengikut. Rasulullah cuma 3. Ya. Ini. Kemudian setelah itu karena mereka harus membuat dalil-dalil palsu agar dalil dipercaya, bagaimana? Mereka mewajibkan mempercayai bahwasanya yang membawa berita ini orang maksum. Lihat ada hubungannya ya. Jadi imam menurut mereka harus maksum dan mendapatkan wahyu. Imam maksum dan mendapatkan wahyu. Imam mereka adalah 12. Mulai dari Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian sampai ke bawah, termasuk Al-Hasan Al-Askari. Dan kalau kita titi dan kita teliti, Imam 12 itu adalah imam kita. Tapi ternyata Imam Ja'far Shadiq kita beda dengan Imam Ja'far Shadiqnya orang Syiah. Imam Ali kita pemberani, Imam Ali kita adalah seperti yang kita kenal, berbeda dengan Imam Alinya orang Syiah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kita berbeda dengan Sayyidina Hasan dan Husainnya orang Syiah. Kita punya Sayyidina Hasan sendiri. Bahkan ada yang unik nanti saking marahnya mereka itu dalam bukunya. Tuhan yang mengangkat Muhammad sebagai nabi yang punya khalifah Abu Bakar adalah bukan Tuhan saya. Oh, ada. Akan kita baca nanti insyaallah satu persatu. Barangkali akan kita mulai membaca ini. Insyaallah ini saya umum sudah paham bahwasanya akidah Syiah semacam ini. Jadi jangan kaget kalau ada seorang profesor, ustadz atau orang alim besar mengatakan Syiah ini ya sama dengan kita. Siapa yang mengatakan Qur'annya sama? Baca kitab tadi itu. Baca kitab yang dibagi-bagi itu. Bukan membaca kepada sumbernya, tidak. Membaca kitab dan tidak cermat. Padahal kitab itu kalau kita benturkan dengan omongannya yang nulis sendiri, tidak ketemu Al-Khoi yang mengatakan kitab yang mengatakan orang merubah Al-Quran itu. Orang yang mengatakan bahasanya Al-Quran berubah itu orang dusta. Siapa yang mengatakan? Al-Kailaini, Al-Qummi. Di dalam tafsir Qummi yang dikatakan tafsir Qummi ini riwayatnya semuanya diambil oleh imam-imam yang fiqh, yang tidak pernah yang tidak dusta. Tapi ternyata dia juga sisi lain mengatakan mereka adalah pendusta. Jadi kita harus bingung. Bingung tidak ada masalah, sebab kalau bingung tidak akan diambil. Mending bingung daripada kita tidak tahu sama sekali lalu tiba-tiba kita besok sudah ikut Syiah. Ini ada sebendel fotokopi ini tentang pencacian terhadap Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Abu Bakar dari berbagai kitab. Kita dahulukan dari urutannya mungkin masalah tahriful Quran, perubahan Al-Quran dahulu. Karena dari sinilah sumbernya. Tujuannya adalah siapa yang merubah Al-Quran? Abu Bakar, Umar. Nah, ini
Di sini disebutkan di dalam Al-Akhbar, disebutkan di dalam Awailul Maqalat fil Madhahibil Mukhtarat karangannya Abdullah Muhammad yang dilaqabi dengan Syekhul Mufid. Di sini disebutkan bahwasanya aqulu annal akhbar qad ja'at mustafidatan, telah datang berita dengan banyak sekali, mustafidah jumlahnya besar, an a'immatil huda, dari imam-imam ahli petunjuk, min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Nabi Muhammad, ikhtilafil Qur'ani, berbedanya Al-Qur'an, wa ma ahdatsahu, dan apa yang telah terjadi dilakukan, atau wa ma ahdatsahu, dan apa yang telah dilakukan oleh ba'dul zalimina fihi, oleh orang-orang zalim, minal hadfi wan nuqsani, daripada pembuangan dan pengurangan. Ini adalah dari salah satu buku ya. Kemudian kita membaca buku yang lain lagi, Ara' Haulal Quran, ditulis oleh Ayatullah Al-Asfihani ya. Di sini disebutkan di bahwasanya yang mengatakan manhum al-qailuna bi tahrifi wa ma hiya adillatuhum, siapa yang mengatakan Al-Quran itu dirubah, mereka menyebut di sini adalah Ibrahim, Ali bin Ibrahim Al-Qummi yang kita sebutkan tadi. Arba'a, thalatha, ithnan, wahid. Yang mengatakan manhum al-qailuna bi tahrifi wa ma hiya adillatuhum, siapa yang mengatakan Al-Quran itu dirubah, mereka menyebut di sini adalah Ibrahim, Ali bin Ibrahim Al-Qummi yang kita sebutkan tadi. Termasuk di sini disebutkan wa yadhar dzalika, dan terlihat minal Kulaini, dari Al-Kulaini, perawi kitab, pembawa kitab yang paling terpercaya dalam hadis. Al-Kulaini tadi yang pertama tadi, haitsu rawal ahaditsal zahirata, meriwayatkan hadis yang sangat jelas fi dzalika, di dalam perubahan Al-Quran itu. Walam yu'allik syai'an, setelah meriwayatkan bahasanya Al-Quran berubah tidak dikasih taklik, padahal yang lain dikasih taklik itu dikomentari. Sementara kalau tidak dikomentari kan diterima, kalau memang tidak cocok dikomentari. Tapi oleh Al-Kulaini tidak dikomentari, ini kata dia, bukan kata saya. Padahal kami pun akan ngomong kalau memang tidak cocok komentari dong. Sementara dari orang Syiah sendiri yang mengatakan tidak dikomentari. Wasdahaba as-Sayyid al-Jazairi, ada Sayyid al-Jazairi juga penulis, nanti ada bukunya, ila tahrifi, bahwasanya ada perubahan di dalam Al-Quran fi syarhihi, di saat mensyarih ala tahdhibaini, kepada kitab tahdhib, dua kitab tahdhib, wa atala al-bahtha, dan telah banyak menjelaskan tentang itu. Kemudian ada lagi al-Bayan, ini tafsir, ada ini tafsir Bayan, ini cetak banyak, ini datang setelahnya Al-Qummi dan Al-Ayyashi. Di situ ini penulisnya adalah, gelarnya panjang, Samahat Ayatullah Al-Udma Ustadul Fuqaha wal Mujtahidin As-Sayyid Abdul Qasim Al-Mausawi Al-Khu'i, juz yang 35, karena ini tafsir gede ini. Disebutkan anna kathratar riwayati, masalah tahriful Quran ini, banyaknya riwayat turithul qat'a, menjadikan yakin bisuduri ba'diha anil maksumin, bahwasanya munculnya berita tentang perubahan Al-Quran itu dari orang-orang maksum. Wala aqalla minal ithmi'nani, dan tidak kurang itu dari untuk kita itu bisa mengambil, wa fiha maruya bitariqin mu'tabarin, dan diantaranya dalil-dalil tentang Al-Quran itu berubah, dalil melalui jalan yang dianggap, perawi yang dianggap, fala hajata bina, maka enggak perlu ila takallumi fi sanadi kulli rawi riwayatin bi khususiha, maka kami tidak perlu menjelaskan tentang riwayatnya. Maksudnya mendukung ini tentang adanya perubahan di dalam Al-Quran. Kemudian di situ Tsalis, banyak ini, setengah jam. Inna taslima tawaturiha anil wahyil ilahi, kalau ada orang yang menerima bahwasanya Al-Quran yang ada ini benar, mutawatir, wahyu Tuhan Allah, wa kaunul kul qad nazal, bahwasanya semuanya itu sudah ada turun di dalam Al-Quran yang kita baca itu adalah yang dibawa oleh Ruhul Amin Jibril. Yufdi, omongan itu, lihat, kalau ada orang yang ngomong bahasanya Quran ini ya ini saja,
ini yufdi akan menghantarkan orang ila tarhil akhbari, untuk membuang berita-berita al-mustafidati yang banyak, bal mutawatirati, bahkan hadis dalil-dalil yang mutawatir. Mutawatir itu dalil pasti, tidak bisa diingkari. Ad-dalati, yang telah menunjukkan bisarihiha, dengan jelas, ala wuqu'it tahrifi fil qur'ani, akan adanya perubahan di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa jika Al-Quran yang ada ini adalah sudah genap yang dibawa oleh Jibril, ini akan berbahaya. Berarti kita mengatakan dalil-dalil yang selama ini dibawa oleh Kulaini, Al-Khu'i, Al-Ayyashi, itu adalah bahasanya itu semua adalah tidak benar. Tarhil akhbar, membuang, akan kita buang. Jadi harus diambil ini. Pendapat yang mengatakan Quran berubah ini harus diambil. Kemudian ada yang sadar ya, ini berbahaya, dikasih ta'lik, tidak tahu mu'aliknya siapa. Wadhahir an hadal qaul innama saudara minhu bil ajli masalih kathirah. Ada yang menyadari bahwasanya ini disebutkan Quran kita ini benar, termasuk tadi Al-Khu'i dan yang lainnya yang mengatakan Quran yang ada saat ini sudah genap, sudah lengkap. Rupanya itu ditulis oleh mereka itu basa-basi. Wadhahir an hadal qaul, kalau ada orang mengatakan seperti itu, Quran kita ini ya ini. Kalau ada orang Syiah yang mengatakan Quran yang ada pada kita ini ya benar lengkap, ini sebenarnya tujuannya innama sadara minhum, muncul dari orang-orang Syiah itu li ajli masalih katsirah, karena untuk kebaikan yang banyak. Ada hubungannya dengan takiyah mereka. Naam, minha saddu babit ta'ni 'alaiha, agar tidak sampai mencaci kepada riwayat-riwayat itu. Bi annahu idza jaza hadza fil Qur'an fa kaifa jazal amal bi qawaidi. Sebab kalau boleh terjadi pada Quran, bagaimana Quran bisa dipercaya untuk dijadikan kaidah dalam istinbat hukum. Dia mengatakan, kalaupun ada orang yang mengatakan Quran itu genap dari orang Syiah, sebetulnya ada tujuan maslahah di situ ya. Ya biar apa? Enggak diolok-olok lagi ya. Karena memang berbahaya ini. Ada lagi di dalam kitab Al-Ayat An-Nasikhah wal Mansukhah, karangannya Ali bin Al-Husain bin Musa Asy-Syarif Al-Murtada, amma ma hurifa min kitabillahi, memberi contoh di antaranya yang dirubah dari Al-Quran itu adalah kuntum khaira, apa yang kita tahu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ini telah diubah oleh orang semacam Abu Bakar dan Umar menjadi kuntum khaira ummatin, padahal aslinya kuntum khaira a'immatin, kuntum khaira a'immatin. Ya, ini bukan, ini buku mereka ada. Maka kalau ada yang mengatakan Quran berubah adalah bohong, ya mereka sendiri yang mendustakan. Ada banyak lagi. Nah ini termasuk faslul khitab, ini masalah masih manuskrip makhtut, masih asli, belum dirubah. Manuskrip masalah yang kita sebutkan tadi, faslul khitab fi apa tadi? Fi tahrifi kitabi Rabbil Arbab. Ya, ini ada. Kemudian ada lagi di sini kita tafsir As-Safi, dan ini juga tafsir terpercaya di kalangan mereka. Tafsir ya'lam bi hakikatal hal amma i'tiqadu masyayikhina, makhtut ini manuskrip. Adapun keyakinan guru-guru kita fi dzalika, masalah Quran tadi, fadh-dhahir min thiqatil Islam Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, zahir permasalahan seperti yang disebutkan oleh Kulaini, tauba sarahu, semoga Allah, ini doa, annahu kana ya'taqidu at-tahrifa wan nuqsan. Al-Kulaini meyakini bahasanya di dalam Al-Quran itu ada perubahan dan pengurangan fil Quran, li'annahu sebab Al-Kulaini itu karena ada rawa meriwayatkan riwayat-riwayat fi hadzal makna, di dalam makna ini, fi kitabi, di dalam kitab Al-Kafi itu, walam yata'arrad liqadhin fiha, dan tidak dikasih komentar, tidak ditolak. Berarti ini benar. Nah ini mengukuhkan ini. Ada lagi, ini diambil dari Kafi, dari Al-Kafi, ini kita ambil dari Kafi. Bahasanya an Ali bin Al-Hakam an Hisham bin Salim an Abi Abdillah bin Sayyidina Husain qala innal Qur'an alladhi jaa bi Jibrilu ila Muhammadin 17,000. Al-Quran yang datang pada Jibril itu adalah 17.000, dan masih banyak barangkali. Karena kita harus menyesuaikan dengan waktu, masih banyak lagi di sini adalah tentang masyarikus sumus ad-durriyati fi ahakiyati madhabil akhbariyati,
karangannya Al-Alama Al-Hujjah Sayyid Adnan Alwi Abdul Jabbar Al-Musawi Al-Bahrani. Di sini juga menyebutkan walhasil fal akhbar min tariqi ahli bait. Kesimpulannya, berita yang datang melalui jalannya ahli bait kathiratun illam takun mutawatiratan, banyak sekali kalau kita enggan menyebut mutawatir. Pokoknya banyak berita ala annal Qur'an alladhi bi'aidina, bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan kita laisa huwal Qur'anu bitamamihi, bukanlah itu Quran yang sempurna, kama unzila ala Muhammadin, seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bal minhu ma huwa khilafu ma anzalallah, bahkan itu ada yang berbeda dengan yang diturunkan Allah, minhu ma huwa muharrafun wa mukhayyarun, ada yang dirubah. Masih banyak lagi. Kita cukup saja masalah perubahan, terlalu banyak. Kita melangkah ke yang lainnya tentang pencacian kepada Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, agar tahu saja bagaimana akidah Syiah dan mungkinkah kita akan bertemu dengan akidah mereka. Anda yang menyimpulkan sendiri. Lihat, Sayyidina Abu Bakar wajib kita cintai, Sayyidina Abu Umar wajib kita cintai, seperti halnya Sayyidina Ali wajib kita cintai. Rasulullah mencintai, tidak ada yang memusuhi Sayyidina Ali kecuali kafir. Hadis sahih. Di sini disebutkan secara umum, ini dalam kitab Kafi juz ke-8 dan masih banyak di situ. Di Kafi juz ke-8 disebutkan bahwasanya dari Hannan an abihi an Abi Ja'far alaihi salam qala kana an-nas ahlu riddatin ba'da an-nabi, orang-orang itu semua orang murtad setelah Nabi Muhammad illa thalathah, kecuali 3. Fakultu, kemudian Abi Ja'far bertanya, siapa? Wa minat thalathati, dijawab Al-Miqdad Ibn Al-Aswad wa Abu Dar Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi, selainnya itu adalah orang murtad.